Nama saya Usman Firdaus, usia saya 52 tahun. Saya adalah penggagas dan pendiri MatPeci. Sampai saat ini saya masih menjadi ketua MatPeci. MatPeci singkatan dari Masyarakat Peduli Ciliwung. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang ada, bahwa kepedulian kita terhadap lingkungan itu tetap kita jalani. Meskipun di tengah kesibukan-kesibukan kita, kami terus mengembangkan kegiatan-kegiatan lingkungan. Ciliwung salah satu sungai dari 13 sungai yang melintasi ibu kota. Sungai dengan panjang 128 km membentang di sepanjang wilayah Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Bekasi. Aliran sungai yang berhulu di Gunung Pangrango, Jawa Barat ini menjadi saksi kehidupan manusia yang tinggal di sepanjang tepiannya sejak ribuan tahun silam. Di zaman kolonial Belanda, Sungai Ciliwung bersama dengan Sungai Pesanggerahan, Cisadane, dan Kali Angke sempat menjadi prasarana transportasi air dan pemasok air utama ke Batavia. Seiring dengan berjalannya waktu, manakala kepadatan warga yang tinggal di sepanjang sungai semakin bertambah, pembangunan industri dan perumahan di sekitar sungai terus meningkat. Di sisi lain, tidak dibarengi dengan kesadaran warga untuk menjaga lingkungan dan sungai, membuat kondisi sungai ini kian tercemar, sempit, dan dangkal. Nah, kemudian setelah beberapa tahun kita lihat perkembangan lingkungan kita semakin rusak, terutama di wilayah Sungai Ciliwung ya. Banyaknya limbah yang berasal dari limbah rumah tangga, industri, hingga limbah peternakan membuat kualitas kadar air di sungai ini kian memburuk. Jika memasuki musim penghujan, banyaknya sampah yang menumpuk dan terbawa arus membuat Sungai Ciliwung ini kerap dianggap menjadi penyebab banjir di wilayah Jakarta. Kalau dulu sebelumnya itu ya sangat seram, kalau kata Nana seram. Kata orang sekarang jin buang anak katanya gitu. Seperti itu ya. Jadi ada yang buang sampah sembarangan sana gitu, ada yang dianyitin dari hulu sana ke sini, sampah berhamburan segala macam di pinggir kalinya itu tertata. Pas bodoh deh, kali ini apa sih buang sampah sembarangan, apa saja kayaknya, apalagi kalau ada banjir gitu ya, sampah dari hulu sana banyak sekali. Tentunya untuk mengembalikan lagi kondisi Sungai Ciliwung menjadi lebih baik, bersih, dan berfungsi layaknya sebuah sungai, berbagai cara terus dilakukan, baik oleh pemerintah, melalui dinas terkait, maupun melalui sejumlah warga komunitas peduli lingkungan dan sungai. Seperti komunitas MatPeci atau komunitas masyarakat peduli Ciliwung ini. Nah, ini kami tergerak untuk membentuk sebuah kelompok komunitas. Yang pertama kita buat kelompok hijau, ya. Jadi Cikoko Hijau Lestari, karena memang kita dulu tinggalnya di wilayah Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran. Nah, dari lokasi itu kan kita juga punya satu spot Sungai Ciliwung yang memang kondisinya sangat memprihatinkan. Ya, dari awal sampahnya itu ada di sungai, kemudian ada di pinggir sungainya, kemudian tanaman-tanaman yang memang kita biasa nanam pohon di situ kan semua banyak yang mati ya, karena memang banyak sekali sampah. Nah, dari situlah ada semacam panggilan ya, kita sudah bergerak sekian tahun di lingkungan, kemudian ada panggilan untuk kita berbuat di Sungai Ciliwung. Kita ingin Sungai Ciliwung ini kembali lagi bersih seperti dulu. Waktu kita masih kecil-kecil itu dulu kan kita berenang di sungai, habis main bola kita turun ke sungai, kemudian kita cari ikan juga gampang. Karena memang di pinggirnya banyak pohon ya, banyak rumput-rumput yang memang tempat bersarang itu dari ikan-ikan yang ada. Sehingga karena memang mengalami perubahan yang sangat drastis ya, dengan banyaknya sampah, limbah,
akhirnya kita udah tidak temukan lagi. Jadi dari situlah kita awal mulai bangkit gitu ya, untuk mencoba bagaimana Sungai Ciliwung ini mendapat perhatian yang khusus. Nah, kemudian kita bergerak di situ selama 3 tahun, dan pada saat udah masuk tahun ketiga, saya memutuskan untuk melepaskan pekerjaan saya yang selama ini memang lebih banyak ke IT. Kita lepaskan itu. Kemudian kita coba berkonsentrasi untuk mengembangkan kegiatan di lingkungan. Karena memang kegiatan di lingkungan ini ternyata tidak bisa dikerjakan secara sambilan. Harus fokus, harus betul-betul di situ. Maka saya mencoba untuk bagaimana fokus di kegiatan lingkungan. Dan ternyata di kegiatan lingkungan ini bisa berkembang cukup baik sampai sekarang ya. Meskipun di awal banyak orang yang bilang ke kita, gila ya, kurang kerjaan kan, ngapain lu gitu, mikir-mikirin bersihin kali gitu kan, padahal udah sedemikian rumah kotor, sedemikian rupa banyak sampah. Nah inilah yang membuat kita bergerak. Kemudian kita coba membuktikan kepada masyarakat bahwa kegilaan kita ini bisa kita wujudkan di satu spot, yaitu di MT Haryono di Kelurahan Cikuku. Jadi kita buktikan dulu nih satu spot gitu. Nah begitulah perjalanan di awal ya. Meskipun di tahun-tahun pertama seperti biasa kita pasti menghadapi hal yang sulit. Yang pertama bagaimana memulai gitu kan, karena memang sudah sedemikian parah. Tapi karena kita punya konsep gitu, apa dulu yang mesti kerjakan, kemudian kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah kita canangkan, maka alhamdulillah satu spot itu bisa selesai kita lakukan selama 3 tahun. Mat Peci ini berdiri di tahun 2009 awal ya. 2006 lah, 2006 udah kita mulai beraktivitas di sana. Memang pada saat itu kawasan tersebut cukup di bantaran kali itu cukup kotor, karena mungkin orang punya instan untuk buang sampah tuh di pinggir kali gitu kan. Makanya pada saat itu saya dengan Bang Usman Firdaus bukan diajak ya, kita ngobrol-ngobrol di pinggiran kali gitu, terus tercetuslah untuk yuk coba kita pengen membersihkan bantaran kali. Udah itu kita memang ya beberapa teman-teman yang lain, rekan-rekan juga kita coba untuk mulai berkegiatan di situ. Ya dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan, setahun tuh udah cukup kelihatan bahwa itu bantaran bisa dibersihkan gitu. Tidak hanya bertujuan untuk memberikan contoh dan mengajak warga agar mau menjaga kebersihan lingkungan sungai, komunitas Mat Peci juga mendirikan sekolah sungai di daerah aliran Sungai Ciliwung sebagai sarana edukasi bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Dalam program sekolah Sungai Ciliwung tersebut, mulai dari anak-anak hingga dewasa, diajarkan bagaimana menjaga kebersihan di sungai hingga lingkungan sekitar. Cara makainya, nih tangan kanan masuk, tangan kiri masuk, ya, sudah. Nah, lihat ya, perhatikan ke depan, kancing bawah masukkan, ya, bisa, oke. Kancing kedua masukkan sampai atas, ya, kancing atas.
Sudah? Ya. Fungsi pelampung untuk apa? Ya, biar kita tidak tenggelam. Jadi kalau kita di dalam air dengan menggunakan pelampung ini, kita tidak akan tenggelam. Dengan catatan kancingnya semua terpasang. Ya. Kedua, ada fungsi lain yang ini untuk melindungi bagian belakang kepala ya, yang ini. Ya. Nah, jadi kalau kalian misalnya belum bisa berenang, kemudian jatuh ke air, tenang aja, jangan banyak bergerak ya, nanti dia akan mengapung sendiri ya. Kemudian kita juga bikin ekoriparian Ciliwung, taman tepi sungai. Jadi di pinggir-pinggir sungai itu kita bikin taman. Yang dulu orang mungkin takut kan, karena ada ular lah, ada semak-semak, ada hantu lah segala macam ya. Sehingga dengan kondisinya rapi, orang bisa bermain di sungai. Bagaimana cara menangani kampung-kampung yang ada di pinggir sungai? Kita buat program kampung iklim misalnya. Nah, program kampung iklim ini sangat membantu bagaimana mengelola lingkungan, bukan hanya sungainya, tapi lingkungannya. Masyarakatnya, membangun masyarakat, keswadayaan masyarakat, kemudian edukasi tentang bagaimana mengelola lingkungan. Kemudian kita coba kembangkan lagi program-program yang memang bisa mempunyai nilai tambah. Nah, ada lagi yang satu tentang empowerment ya, pemberdayaan. Nah, pemberdayaan masyarakat ini misalnya bagaimana cara menangani sampah, kita bikin pola-pola bank sampah. Nah, masyarakat yang tadinya buang sampah sembarangan, kita coba yuk mulai kita pola bank sampah. Kemudian ada kegiatan ekoenzim misalnya membuat dari bank sampah organik ya menjadi pupuk ya, menjadi pupuk cair dan lain-lain. Nah, ini kita kembangkan terus terhadap masyarakat yang ada di sekitar sungai ataupun di masyarakat secara luas. Nah, kegiatan-kegiatan kegiatan yang ada kita lakukan ini kita kemas menjadi satu konsep ekoeduwisata Ciliwung. Jadi bagaimana konsep ekoeduwisata nanti menggabungkan Sekolah Sungai Ciliwung, Ekoriparian Ciliwung, The Green Camp Ciliwung, dan program kampung iklim ini kita kemas menjadi satu kegiatan ekoeduwisata Ciliwung. Nah, kegiatan inilah yang pada akhirnya membawa Sungai Ciliwung ini makin ramai digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas. Semakin ramai sungai dibuat aktivitas, pasti perhatian orang semakin bertambah ya, dan orang yang mau buang sampah juga mikir-mikir. Sampai beberapa ini kita coba sedikit demi sedikit bantaran-bantaran yang kotor kita coba kita rapikan, kita bikin saung, kita bikin ini. Kurun waktu 2-3 tahun ya cukup kelihatan bagus, dan pada akhirnya kita berkegiatan secara luas di sana. Kegiatan di sana kita ada penanaman buah-buah, pohon-pohon lokal Jakarta, ada pembibitan juga, ada pembersihan di sedimen bantaran Kali Ciliwung, dan banyak program juga yang kita mengajak masyarakat di sekitar yang coba mereka mau dengan kita ajak. Ya, kita banyak melakukan inovasi ya. Jadi kita sudah banyak bekerja sama dengan pemerintah provinsi. Akhirnya juga kegiatan kita menjadi inspirasi untuk kegiatan mereka. Dibentuklah pasukan oranye di sungai.
di Setu-Setu dan tempat lain itu pun bekerjasama dengan kita di awal, yaitu membersihkan Ciliwung untuk tahap pertama. Sekarang hampir di 13 sungai sudah ada. Nah, karena saya pikir di Jakarta nih masalah sampah di sungai dan di wilayah-wilayah perairan sudah ada yang nangani, kita kembangkan inovasi kepada pendidikan. Jadi konsepnya MatPeci sendiri sebetulnya pendekatannya pada tiga hal ya. Yang pertama tentang environment ya. Jadi tentang lingkungan. Kedua, education, pendidikan dan pembelajaran. Ketiga, empowerment, pemberdayaan. Makanya kita buatlah kegiatan itu menjadi satu rangkaian kegiatan dan kita implementasikan betul-betul ke masyarakat ya. Berkat kegigihannya dalam mengedukasi masyarakat untuk menjaga kebersihan Sungai Ciliwung, komunitas MatPeci tidak hanya mendapatkan simpati dari masyarakat. Beragam penghargaan seperti Kalpataru, penghargaan lingkungan mulai dari tingkat kota, provinsi, dan nasional, hingga penghargaan dari sejumlah lembaga dan kementerian disandangnya. Sejumlah penghargaan itu diterima komunitas MatPeci sebagai sebuah penghargaan untuk lembaga dan personal kepada Usman Firdaus. Hasil tidak akan mengkhianati sebuah proses. Secara sederhana, ungkapan itu memiliki makna jika kita melakukan sesuatu dengan serius atau berupaya dengan keras dan sungguh-sungguh, maka kita akan mencapai hasil yang gemilang. Dengan kesungguhan dan kerja keras yang telah dilakukan oleh komunitas MatPeci dan Usman Firdaus ini, membuat suasana bantaran Sungai Ciliwung, baik di kawasan Cawang serta Srengseng Depok, menjadi lebih hijau dan tertata. Aneka jenis tanaman ini dapat tumbuh lebih baik sehingga memberi kesan teduh dan asri. Keberadaan spot lokasi penataan bantaran Ciliwung ini juga tentunya dapat memberikan manfaat besar bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Perbedaannya lumayan signifikan ya, dari dulu sebelum ada proyek pemerintah yang normalisasi dengan sekarang ada kegiatan normalisasi itu pengaruhnya lumayan. Dulu waktu sebelum ada normalisasi, kalau pas banjir itu surutnya lama, tapi setelah ada normalisasi itu surut air banjirnya lumayan cepat. Terus dengan adanya dari teman-teman penggiat lingkungan yang ada di bantaran kali itu juga ternyata mendapat perhatian dari Pemprov ya. Sampai ada petugas penanganan kebersihan daerah saluran kali gitu. Iya, pokoknya minim ada feedback ya, walaupun nilainya nggak terlalu itu, cuma kan dari situ dia bakal pasti ada efeknya. Semama ditanamin ini berarti dia kudu bersihin sekitarnya gitu. Dengan adanya MatPeci ini, ya insya Allah didengar lah sama Pemprov, walaupun kadang ada tindak lanjut langsung atau gimana gitu. Kesadaran biasanya kalau ada sosialisasi itu baru ada, walaupun setelah itu ntar biasalah balik lagi karena udah ada penindakan dari Pemprov, cuma kan pelaksanaannya belum lah, kurang maksimal gitu, ada tapi kurang maksimal.
kebetulan adanya Mat PC ini mereka tuh bisa membersihkan semuanya gitu. Sampai sekarang pun ya begitu, kepedulian kami ini memang apa namanya ya cukup membantu sedikit apa yang diperlukan oleh Mat PC kan gitu ya. Ya harapan kami ya masalah kegiatan begini ya bisa berlanjut gitu ya. Mungkin kata mungkin dari Mat PC ada bantuan apa ya, kami mudah-mudahan kami bisa membantu, terutama pemeliharaan masalah saung, atau ada kata orang buang sampah kami tegur, ini jangan buang sampah lah, ini udah bersih, tolong sampah itu masukkan di tempat mana diangkut oleh mobil, kan begitu masukkannya gitu ya. Ya kita peduli masyarakat kita, mudah-mudahan jaga kebersihan kali atau melihara kali ini jangan sampai seperti semula kotor apa kan itu. Ya, tujuan kami sih sederhana sebetulnya, ingin memberikan lingkungan yang lebih baik ya. Supaya ke depan ini masyarakat kita, generasi berikutnya bisa merasakan Ciliwung ini masih seperti sekarang ya. Kalau membuat lagi lebih baik seperti yang dulu udah nggak mungkin. Karena makin padatnya penduduk, okupasi terhadap daerah aliran sungai. Tapi paling tidak harapan kita Sungai Ciliwung kembali airnya bisa dipergunakan. Ya kan, digunakan lagi untuk misalnya air baku misalnya, karena kualitasnya sudah meningkat, kemudian sudah bersih, kalau bisa menjadi betul-betul menjadi objek wisata, kemudian bisa menjadi salah satu alat transportasi alternatif di samping kendaraan di darat. Nah, di air juga kalau bisa kita bisa buat seperti itu, karena di 13 sungai di Jakarta harus kita coba merealisasikan ya. Kemudian menjaga sungai ini menjadi betul-betul sungai yang memberikan manfaat gitu. Kemanfaatannya lebih banyak ya, entah dari sisi ekonomi, dari sosial, ekologi ya, ekonomi, kemudian aspek sosial budaya, kearifan lokal. Harapan saya itu. Jadi Ciliwung ini menjadi salah satu destinasi wisata yang bisa dimanfaatkan oleh semua pihak. Nah, saya berharap ke depan bahwa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini merupakan bagian daripada kegiatan seluruh masyarakat gitu. Jadi ayo bersama-sama, nggak mungkin kita dengan Mat PC saja yang berkegiatan, tapi masyarakat kita ajak. Dan tempat-tempat yang sudah kita bentuk ini, kita berharap mereka bisa memanfaatkan bukan sekedar untuk pertemuan aja, tapi bagaimana ikut menjaga dan merawat Sungai Ciliwung, sehingga akan berdampak kembali kepada mereka secara positif ya, karena nantinya akan menjadi nilai tambah buat mereka.